Halo teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang gizi untuk pasien kanker rahim. Apa itu kanker rahim? Kanker rahim merupakan adanya perkembangan sel secara tidak normal pada lapisan atau dinding rahim dan tumbuh di luar kendali. Kanker rahim merupakan kanker pada perempuan terbanyak ke-6 di dunia, dengan prevalensi di Indonesia sebesar 3,97%. Terdapat dua jenis kanker rahim. Yang pertama, adenokarsinoma, di mana kanker ini berkembang dari sel-sel lapisan dalam rahim, yaitu di endometrium. Dan yang kedua, sarkoma uteri. Kanker ini berkembang di jaringan pendukung kelenjar rahim atau lapisan tengah, yaitu di miometrium. Sebanyak 90% kanker rahim terjadi di endometrium atau lapisan bagian dalam rahim. Dari tahun 2011 hingga 2015, terdapat 879 kasus kanker endometrium di Indonesia. Di RSUPN Cipto Mangunkusumo ditemukan 347 atau sekitar 7,7% kasus kanker endometrium. Berikut merupakan tanda dan gejalanya, yaitu pendarahan vagina yang tidak normal, nyeri daerah panggul, pendarahan vagina selama atau setelah menopause, dan bercak atau keputihan. Kanker rahim belum diketahui penyebabnya, akan tetapi terdapat beberapa faktor yang dapat meningkatkan risiko terjadinya kanker rahim, yaitu kadar estrogen yang tidak seimbang, usia, di mana kanker rahim lebih sering terjadi pada wanita dengan usia lebih dari 50 tahun, genetik atau keturunan, diabetes mellitus, obesitas, ras kulit putih, terapi radiasi kanker lain pada daerah panggul, penggunaan obat tamoxifen, dan adanya kanker lain seperti kanker payudara, kanker kolorektal, dan kanker ovarium. Pasien dengan kanker rahim selain melakukan pengobatan dengan terapi medis, juga melakukan terapi gizi yang bertujuan untuk memenuhi asupan makan pada pasien sehingga pasien dapat mempertahankan status gizinya. Berikut ini merupakan manajemen diet pada pasien dengan kanker rahim, yaitu yang pertama, asupan makan yang adekuat, di mana asupan makan yang optimal akan meningkatkan fungsi imun, memperbaiki sel tubuh, mengurangi risiko infeksi, dan meningkatkan kualitas hidup pasien. Yang kedua yaitu mempertahankan berat badan dengan indeks massa tubuh kurang dari 25, dan yang ketiga melakukan aktivitas fisik sesuai dengan rekomendasi untuk orang dewasa, yaitu selama 150 menit per minggu dengan intensitas yang sedang. Berikut ini merupakan prinsip diet pada pasien kanker rahim, yaitu tinggi energi, tinggi protein, dan tinggi antioksidan. Makanan yang dianjurkan pada pasien dengan kanker rahim yaitu konsumsi sayur-sayuran, buah-buahan, kacang-kacangan, dan beberapa vitamin dan mineral, seperti vitamin A dan karotenoid, yang dapat menghambat pertumbuhan sel kanker, menghambat terbentuknya karsinogen, dan menginduksi kematian sel kanker, yang banyak terdapat pada buah dan sayuran berwarna kuning dan orange, seperti labu, wortel, dan ubi jalar. Lalu, vitamin C, yang dapat membunuh sel kanker dan meningkatkan sistem imun, yang dapat ditemui dalam jambu, beri-berian seperti stroberi dan blueberry, pada kacang polong dan jeruk. Dan vitamin E, yang dapat berfungsi menghambat pertumbuhan sel kanker, antiinflamasi, dan menghambat aktivitas estrogen, yang terdapat pada kacang-kacangan seperti kacang merah, kacang pinus, dan minyak dari biji-bijian. Dan mineral yaitu selenium yang berfungsi mencegah pertumbuhan sel kanker dan mengganggu aktivitas estrogen pada sel kanker, yang terdapat pada ikan, kacang-kacangan, dan sayuran hijau. Pasien dengan kanker rahim dianjurkan mengkonsumsi lemak dari sumber lemak tidak jenuh atau MUFA dan tinggi omega 3 karena dapat mengurangi peradangan yang terdapat pada minyak zaitun, minyak ikan, dan alpukat. Kemudian, pasien dengan kanker rahim dianjurkan untuk mengkonsumsi teh dan kopi karena teh dan kopi memiliki efek antikarsinogen dan antioksidan. Tapi perlu diingat, konsumsi teh atau kopi tanpa penambahan gula atau krimer ya. Selanjutnya yaitu makanan yang dibatasi pada pasien dengan kanker rahim.
Yang pertama, makanan dan minuman manis yang padat energi dan tinggi gula, di mana konsumsi makanan ini dapat meningkatkan 78% risiko kanker rahim, karena peningkatan gula darah yang berkaitan dengan resistensi insulin, diabetes, dan obesitas. Yang kedua, konsumsi daging merah berlebih dan daging olahan. Makanan ini dapat meningkatkan kadar estrogen dalam tubuh. Yang ketiga, konsumsi makanan tinggi lemak jenuh, di mana asupan makanan tinggi lemak jenuh yang meningkat 10% dapat meningkatkan risiko kanker rahim sebanyak 5%, dan konsumsi makanan tinggi natrium atau garam. Salah satu diet yang dapat diterapkan pada pasien dengan kanker rahim yaitu diet Mediterania. Diet Mediterania merupakan pola diet tradisional wilayah Mediterania, di mana diet ini berpusat pada biji-bijian, sayur-sayuran, buah-buahan, minyak zaitun, ikan, dan dikombinasikan dengan konsumsi susu dan wine. Dan sebesar 10% kasus kanker rahim dapat dicegah dengan pola makan Mediterania yang mengurangi daging merah dan lemak hewani. Berikut ini merupakan contoh rekomendasi menu sehari pada pasien dengan kanker rahim. Pemilihan menu dapat disesuaikan dengan penukar dan selera masing-masing ya. Akan tetapi perlu diingat, pemilihan menu makanan harus tetap sesuai dengan prinsip diet pada pasien kanker rahim, yaitu tinggi energi, tinggi protein, dan tinggi antioksidan. Sekian untuk pembahasan kali ini tentang gizi pada pasien kanker rahim. Semoga bermanfaat. Thank you for watching. See you!